Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Halis dari jurusan Geografi dengan NIM A1P1240051. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan seperti asal-usul, sifat, dan batas-batasnya. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata termasuk pembentukan dan perubahan kata. Dalam konteks lain, morfologi juga termasuk dalam ilmu biologi untuk mempelajari bentuk dan struktur organisme, termasuk bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh, dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya ada morfometri. Ini adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengukuran dan analisis kuantitatif bentuk dan ukuran organisme atau bagian-bagian organisme. Selanjutnya morfogenetik. Morfogenetik adalah cabang biologi yang mempelajari proses yang mengendalikan pembentukan dan pengembangan bentuk dan struktur organisme selama pertumbuhan. Di sini selanjutnya ada yang namanya morfostruktur aktif. Ini adalah istilah yang digunakan dalam geologi untuk menggambarkan bentuk atau struktur geologi yang masih mengalami aktivitas tektonik atau perubahan. Selanjutnya ada morfostruktur pasif. Morfostruktur pasif adalah struktur geologi yang terbentuk di masa lalu akibat aktivitas tektonik, tetapi saat ini tidak lagi mengalami perubahan signifikan atau aktivitas geologi yang aktif. Di sini ada aspek kajian geomorfologi. Ada yang namanya morfogenesa. Yang ini juga ada yang namanya morfostruktur aktif, yaitu proses dinamika endogen atau tektonisme lipatan dan patahan. Kalau morfostruktur pasif, tipe dan struktur litologi dan kaitannya dengan pelapukan kimia, mekanis, organis, dan erosi. Selanjutnya ada yang namanya morfodinamik, yaitu suatu permukaan atau struktur dengan dinamika yang membentuk dan mengubahnya. Di sini ada gambar yang tadi, yaitu bagaimana proses morfodinamik itu terjadi. Jadi di sebelah kiri ada gambar yang sebelum morfodinamik dan gambar kedua ada setelah morfodinamik. Selanjutnya morfokronologi. Morfokronologi mengaji bagaimana bentuk-bentuk landskap berubah seiring waktu dan bagaimana perubahan tersebut berkaitan dengan proses geologi seperti erosi dan sedimentasi. Selanjutnya morfoarrangement yang merupakan studi tentang bagaimana perubahan bentuk artefak dan situs arkeologi seiring waktu dapat memberikan informasi tentang budaya dan teknologi masyarakat kuno. Di sini ada gambar kondisi geomorfologi Indonesia. Jadi di Indonesia kebanyakan dataran rendah dan dataran tinggi. Selanjutnya terakhir unik genetik. Yang pertama relief, kedua proses, struktur, material, dan waktu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.